Kita lanjutkan hari yang kedua. Kita siapkan waktu untuk menghafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai bimbingan hari ini di hari yang kedua, tepatnya di hari Senin tanggal 4 Mei 2020, dengan sama-sama kita bermunajat pada Allah dengan doa yang maksur dari Al-Quran, yaitu Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, tambahkanlah kepadaku apa-apa yang belum aku ketahui. Surah Thaha ayat 114. Baik, setelah kita berdoa, kita berusaha dan kita bertawakal pada Allah bahwasanya semenjak kemarin dalam bimbingan ini kita sudah mulai menghafal 10 ayat. Jikalau ada yang sudah hafal, alhamdulillah, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah akan tambah nikmat hafalan itu. Jikalau andai kata belum ada 10 ayat pada hari kemarin, maka bersabarlah. Mudah-mudahan dengan bersabar Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuntun kita, menuntun antum semuanya untuk lebih semangat lagi. Jangan putus asa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat berapa ayat yang sudah kita hafal kemarin, tapi Allah melihat sudah berapa menit yang sudah kita siapkan waktu untuk menghafal. Maka saran saya di bimbingan ini, luangkan waktu 20 menit sekali menghafal. Pagi, misalkan pagi seperti ini jam 8.20 sampai jam 8.40, luangkan menghafal 20 menit. Berapapun yang bisa hafal, hafalkan. Dihafalkan langsung. Siang nanti 20 menit, asar nanti, sore nanti 20 menit. Itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan dicatat oleh Allah sebagai suatu amal yang sangat mulia di bulan suci Ramadan ini. Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat kepada kesungguhan, kegigihan, keistiqomahan, ketabahan, dan banyak sekali ujian bagi para penghafal Al-Quran, di mana ini semua penuh dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentang teknis, untuk hari yang kedua ini bagi pemula memang terasa berat karena sudah mulai ayatnya jarang dan tidak familiar. Kalau hari pertama kemarin insyaallah ada alif lam mim, ada dzalikal kitabula, selama ini insyaallah sangat familiar dan banyak yang sudah hafal. Maka untuk hari yang kedua dan selanjutnya, saya selaku pembimbing akan berusaha semaksimal mungkin melalui media ini agar bisa dihafalnya per ayat. Jadi satu ayat saya rekam, saya bimbing, dan langsung saya posting. Kalau kemarin langsung ada satu rekaman, ada beberapa ayat, tapi dalam satu rekaman seperti ini saya upayakan per ayat. Karena ayat 11, 12, 13 itu butuh fokus, butuh latihan, dan juga butuh media kartu nanti yang tetap saya kirim mulai kartu pertama, kedua, ketiga hingga selesai insyaallah 20 hari ke depan. Tinggal 19 hari lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita di bimbingan ini dengan izin Allah sampai tuntas juz 1 ini insyaallah. Barakallahu fiikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Untuk menghafal surah Al-Baqarah ayat yang ke-11 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan sebuah kepastian bahwa orang-orang kafir mereka
apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, maka mereka pasti mengatakan kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka mengaku selalu mengadakan perbaikan pada ayat ini. Maka sebelum menghafal ayat ini, kita memahaminya terlebih dahulu. Wa idza qila lahum, wa itu artinya dan. Ayat yang ke-11 Allah mulai dengan huruf waw. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu, janganlah berbuat kerusakan fil ardi, yaitu di muka bumi dengan melanggar nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah, yang mana pelanggaran mereka ini bisa merusak alam, bahkan bisa menghancurkan alam. Setelah dikatakan kepada mereka qalu innama nahnu muslihun, orang-orang kafir berkata sesungguhnya kami adalah termasuk orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi sebelum menghafal ayat ini, kita memahami dengan otak kanan yang gunanya agar nanti setelah kita hafal kita bisa mengimajinasikan maknanya, karena memang otak kanan ini salah satu instrumennya adalah imajinatif, sehingga kita bukan hanya sekedar hafal kalimat saja, tetapi kita menghafal juga dari sisi tadabburnya, dari sisi pemaknaan terhadap apa yang sudah kita hafal. Baik dari segi ranah tajwid, perbaikan bacaan, pastikan kita mengetahui di mana letaknya mad tabi'i. Contoh mad tabi'i, wa idza qila, di situ ada dza, di situ ada qi. Saya contohkan, boleh diikuti. Wa idza qila, nah, wa idza qila, jadi harus sama dua harokat. Wa idza qila lahum la tufsidu, itu semua mad tabi'i. La tufsidu fil ardi qalu, nah qalu itu mad jaiz munfasil, panjangnya 6 harokat. Qalu innama, bertemu dengan alif, di bawahnya kasrah. In, ditekan, itu ada gunnah. Jadi gunnah itu artinya didengungkan, maka nun yang ada tasydid di atas didengungkan. Innama nahnu muslihun. Nah, muslihun itu adalah mad jaiz, mad arid lis sukun. Jadi panjangnya dua alif atau 3 alif. Jadi kita sebelum menghafal ayat ini jangan sampai ada kesalahan sehingga nanti kalau sudah hafal sulit untuk dibenarkan. Maka pastikan kita sudah mengetahui hukum-hukum bacaan dan juga mengetahui makna yang tersirat pada ayat ini. Barakallahu fikum. Pastikan kita juga mengingat awal-awal huruf. Contoh huruf waw pada kalimat wa idza qila. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menghafal ayat yang ke-12, hendaklah sebelumnya kita memahami terlebih dahulu apa yang akan kita hafal ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan kalimat ala innahum. Ingatlah sesungguhnya mereka humul mufsiduna walakin la yash'urun.
Sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Maka ketika kita melafazkan ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, ini adalah bantahan dari Allah terhadap ucapan mereka pada ayat yang ke-11. Mereka mengatakan mereka selalu berbuat perbaikan. Nah, ini harus ada dalam otak kanan. Lalu bayangkan juga awal ayat ada huruf alif pada kalimat ala. Nah, dari sisi tajwid di situ ada juga mad jaiz munfasil, panjangnya 6 harokat. Ala innahum. Nah, inna itu adalah gunnah, ditekan 2 harokat. Lalu perhatikan juga humul mufsiduna, itu ada alif lam qamariyah. Jadi dibaca lamnya ditahan. Humul jangan didengungkan, nanti jadi kolkolah. Misalkan kalau dibaca dengung, mohon maaf, kalau dibaca kolkolah atau dipantulkan humul itu salah. Yang benar adalah humul jadi tidak ada pantulan pada huruf lam. Kemudian ada walakilla, itu ada idgham bila gunnah, nun mati bertemu lam. Walakilla, jadi tidak usah didengungkan, tapi cukup langsung dimasukkan huruf nun ke huruf lam. Terakhir yash'urun, mad arid lis-sukun. Jadi di akhir ini panjangkan sedikit, boleh 2 alif, boleh 3 alif. Barakallahu fikum. Selamat menghafal, mudah-mudahan Allah mempermudah antum. Baik, bismillah. Bagi yang masih punya wudu, silahkan untuk menunaikan sholat duha, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk minta tolong dengan sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Jadi kita sholat duha yang kita baca nanti di rakaat yang pertama yang sudah kita hafal. Bagi yang sudah hafal 10 ayat dipakai 10 ayat. Bagi yang sudah hafal 15 ayat, 13 ayat dipakai. Dan inilah sebaik-baik setoran ayat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang khusyuk. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, selanjutnya. Nah, silahkan sholat duha dan tetap fokus. Jikalau tidak ada kesibukan yang lain, tambah lagi hafalannya, dan jadikanlah sarana sholat, baik itu sholat 5 waktu, nanti duhur dipakai lagi, dan itu akan menjadi hafalan lebih mutqin insyaallah. Lebih mutqin insyaallah. Karena bukan hanya sekedar di kepala saja kita letakkan hafalan itu, tapi langsung kepada dada kita. Karena memang Al-Quran itu tempatnya di dada, bukan di kepala. Di kepala ini hanya sarana saja sementara, tetapi ketika kita sudah bermunajat pada Allah, sudah menjadi bagian bacaan dalam solat-solat sunnah kita, itu akan menjadi milik kita selamanya insyaallah. Tirulah Rasulullah SAW, bagaimana beliau bangun di tengah malam, solat malam. Yang beliau baca ketika solat malam beliau bukanlah juz 30, tapi beliau membaca Al-Baqarah, Ali Imran, dan itulah yang perlu kita contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Jangan putus asa, semangat terus, yakin terus, optimis, dan inilah yang disebut dengan al-azam, keinginan yang kuat, kegigihan, ketulusan ikhlas, dan insyaallah itu akan menjadi sebuah sarana kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga akan mendoakan semoga di grup ini semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, untuk ayat 13, 14, 15, 16 nanti di waktu siang, sore, dan
prinsipnya perlahan demi sedikit insyaallah berkah, dan inilah yang disebut dengan al-istiqamah fi al-mudawamah, yaitu istiqamah dalam kekontinuitasan, yaitu kita continue terus sedikit demi sedikit. Dan inilah prinsip otak kanan, ahabbul a'mali adwamuha wa in qalla, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit demi sedikit tapi rutin itu lebih dicintai Allah daripada banyak tetapi tidak rutin. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menghafal surah Al-Baqarah ayat yang ke-13 perlu kita pahami sebelum melanjutkan kepada menghafal, karena pemahaman ini akan menghasilkan imajinasi dari apa yang setiap kita baca, dan inilah job otak kanan. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, berimanlah, aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha, sebagaimana orang-orang yang sebagaimana manusia telah beriman. Lalu apa kata orang-orang kafir? Mereka mengatakan, apakah kami harus beriman seperti orang-orang yang kurang akal? Jadi orang kafir ini mengatakan kita yang beriman ini kurang akal. As-sufaha itu adalah lawan kata dari orang-orang yang berakal. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Allah bantah mereka dengan satu ayat yang sama. Sesungguhnya merekalah orang-orang kafir itulah yang kurang akalnya, tetapi mereka tidak sadar dan tidak mengetahui. Na'udzubillah. Kemudian dalam ranah tajwid, perbaikan bacaan, maka kita harus upayakan fokus kepada huruf-hurufnya, teliti lagi huruf demi huruf, pakai otak kanan. Allah memulai dengan huruf wa idza. Jadi wa itu dibaca pendek, wa idza, dza panjang. Wa idza qila lahum, itu dua harokat semuanya harus seimbang, jangan terlalu panjang. Wa idza, panjangan tapi sejajar. Wa idza qila lahum, itu panjangnya sama, dua ketukan saja, dua harokat, satu alif. Aminu kama amanan nas, nah itu baru panjang. Kama amana itu mad jaiz munfasil. Lalu ada amanan nasu, jadi nun itu ada gunnah di atas, ditekan dua harokat. Amanan nasu qalu anu'minu kama amana. Jadi perhatikan kalau ada mad jaiz itu harus panjangnya 6 harokat. Jadi 3 kalinya mad tobi'i. Kalau mad tobi'i itu hanya 2 harokat. Amanas sufaha, as-sufaha itu mad wajib, maka hanya 5 harokat. Jadi bedanya wajib sama jaiz, kalau jaiz itu 6 karena ada 2 kalimat. Kalau as-sufaha itu 5 harokat karena itu 1 kalimat. As-sufaha, hamzahnya masuk dalam 1 kalimat. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ada mad jaiz juga, ada innahum, ada gunnah, dan ada terakhir mad arid lis sukun, tetap panjangnya 4 atau 6 harokat. Barakallahu fikum, selamat menghafal, dan pastikan kita sudah memahaminya. Jangan sampai kita menghafal sesuatu yang belum paham, karena ini berakibat kepada short term memory, memori jangka pendek. Hafal saja tanpa paham itu hanya jangka pendek. Tapi kalau kita menghafal sambil paham, ini long term memory. Ya, jadi ingatan jangka panjang, insyaallah bi barakatillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menghafal surah Al-Baqarah ayat yang ke-14,
prinsipnya adalah jangan sampai kita menghafal sesuatu yang belum kita paham, maka baca terjemahnya atau tafsirnya, boleh Al-Maraghi atau tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Azhar, tafsir-tafsir yang mu'tabar yang diakui oleh ulama, banyak sekali itu, silahkan dibaca, atau minimal Quran terjemah dibaca sekali saja, itu insya Allah akan memudahkan kita, karena pemahaman itu merupakan 20% kita sudah mulai memakai otak kanan. Nah, khusus ayat yang ke-14, wa idza laqul ladzina amanu, dan orang-orang yang kafir, mereka apabila bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Nah, inilah para kaum munafik, kaum kafir, mereka mengatakan mereka telah beriman. Ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengaku-ngaku mereka beriman. Tetapi wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka kembali kepada setan-setan. Jadi setan ini bukan setan wujud setan, tapi itu adalah pemimpin mereka. Jadi pahami, kalau kalimat syayatinihim bukan setan secara nampak, tapi makna di situ adalah kiasan. Syayatinihim itu adalah pemimpin-pemimpin mereka, orang-orang kafir. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kami adalah termasuk dari bagian dari kalian wahai pemimpin kami. Dan mereka saling berolok-olok, mereka mengejek orang-orang beriman. Orang beriman itu bodoh, orang beriman ini sangat tidak mempunyai akal. Mereka mengolok-olok orang-orang yang beriman, dan inilah Allah gambarkan pada surah Al-Baqarah ini. Na'udzubillah, kita berlindung dari sifat orang-orang yang munafik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, ketika kita membaca ayat ini, baru kita mulai hafal. Perhatikan, fokus kepada huruf waw. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jadi walaupun suara pas-pasan, tapi kalau panjang pendeknya benar, itu insya Allah enak. Dan yang seimbang itu harus kita seimbangkan. Contoh kalau mat tabi'i 2 alif, mohon maaf 2 harokat. Jadi cukup 2 ketukan saja. Semakin cepat semakin mengikuti ritme bacaan yang kita pakai. Kita memakai ritme mujawwadah atau ritme yang tartil, itu sesuai kita lebih cenderung yang mana, itu kembali kepada bakat dan kesukaan masing-masing. Boleh cepat, boleh lambat. Dan sesuai kemampuan juga. Untuk para mu'alaf tentu pelan-pelan, karena saya juga membina para mu'alaf. Waktu beberapa pelatihan tentu saya sesuaikan bahasanya, harus seimbang, harus bisa saya membahasakan, bisa diterima oleh semua pendengar insyaallah. Baik, untuk ayat yang ke-14, fokus pada awal ayatnya. Di situ ada mat tabi'i, ada mat jaiz, qaulu amanna, ada gunnah amanna, manna itu adalah gunnah dan ditekan. Kemudian wa idza khalau ila syayatinihim, itu banyak sekali mat tabi'i. Wa idza mat tabi'i khalau, khalau itu mat lain ya. Jadi dibaca lain, lembut. Khalau ila syayatinihim. Qalu itu merupakan mat wajib, karena ada inna sesudahnya. Inna ma'akum. Innama itu mat tabi'i, ada gunnah. Nahnu mustahzi'un, itu adalah mat arif disukun, dipanjangkan. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, jadi dibaca sesuai dengan kemampuan. Perbaguslah suaranya, karena suara yang bagus semampu kita itu merupakan bagian optimalisasi otak kanan. Rasulullah sudah bersabda, zayyinul qur'ana bi aswatikum. Ya, ini perintah Rasul agar kita memperbagus suara. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menghafal ayat yang ke-15, perlu kita pahami bahwa kalimat Allahu yastahzi'u, Allah yang akan mengolok-olok mereka dan membiarkan mereka, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Pahami ayat ini dan lihat awal huruf Allah ada huruf alif. Letakkan dalam memori otak kanan bahwa Allah memulai pada ayat yang ke-15 dengan Allah. Alif pada kalimat Allah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Jadi fi tughyanihim itu mad tabi'i, fi tughyanihim ya'mahun ada mad arid lis sukun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Jadi seimbang. Kalau tidak ada panjang jangan dipanjangkan. Wa yamudduhum fi tughya. Gha itu bukan qalqalah, maka ditekan saja. Jangan ada tug. Nanti qalqalah. Qalqalah itu hanya pada qaf, ta, ba, jim, dal. Gha bukan. Tughyanihim ya'mahun. Barakallah, semoga Allah mempermudah antum menghafal ayat yang pendek ini. Ini bonus dari Allah, pendek insyaallah. Mudah-mudahan mudah untuk antum hafal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk menghafal surah Al-Baqarah ayat yang ke-16, Allah katakan Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Merekalah orang-orang kafir ini, mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Ini kiasan dari Allah. Mereka menukar hidayah dengan kesesatan. Makanya yayasan kita ini Darul Hidayah, dengan mudah-mudahan agar kita selalu mendapatkan hidayah, berpegang teguh kepada hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, orang-orang kafir tidak. Mereka menukar balikkan hidayah dengan kesesatan. Na'udzubillah. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka perdagangan mereka tidak akan beruntung dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Jadi pahami ayatnya, lalu masuk kepada tahfiz. Lihat huruf alif pada kalimat ulaika.
Jadi itu alif yang ada dhammah di atasnya. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Itu mad wajib karena satu kalimat ada hamzah setelah mad tabi'i. Ulaikal ladzina mad tabi'i. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Yang panjang tetap dipanjangkan karena itu ada sola atau berhenti, maka lebih bagus lanjut. Boleh langsung dibaca bil huda fama rabihat tijaratuhum. Boleh. Secara prinsip jangan sampai kita memanjangkan yang pendek atau memendekkan yang panjang. Kita berikan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Wa ma kanu muhtadin. Jadi sambil mempertajam tajwid, juga mempertajam perasaan dengan mentadabburi ayat ini sebelum kita menghafalnya. Dan dari proses ini mudah-mudahan akan menjadi memori jangka panjang yang bisa melekat di dalam sanubari, terpatri dalam jiwa, dan Al-Quran menjadi akhlak kita sebagaimana Rasulullah SAW, Al-Quran menjadi akhlak beliau. Barakallahu fikum, selamat menghafal ayat ini. Kita doakan mudah-mudahan antum semuanya di grup majelis ini istiqomah selama 19 hari ke depan, istiqomah sedikit demi sedikit, dan itu akan menjadi terbukanya pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. A'udzubillah. Bismillah. Kita akan menghafal ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara." Jadi yang namanya orang-orang kafir, mereka diumpamakan Allah seperti orang yang menyalakan api. Istawqada naran falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Maka setelah api itu menerangi sekeliling mereka, Allah hilangkan cahaya tadi yang menyinari mereka tadi. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Kemudian Allah akan membiarkan mereka dalam kegelapan dan mereka tidak bisa melihat. Na'udzubillah. Ketika membaca ayat ini dan menghafal ayat ini, kita harus berlindung pada Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat orang-orang kafir, munafik. Mereka diangkat oleh Allah cahaya keimanan, cahaya tauhid, cahaya hidayah, dan itu merupakan sebuah kesesatan yang nyata. Nah, ini baru 20% otak kanan. Sekarang kita masuk kepada bagaimana ranah tajwidnya. Ada huruf-huruf yang harus kita fokus dalam panjang pendeknya. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Masaluhum itu pendek semuanya. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara. Ya, itu tidak ada yang lebih dari 2 harokat. Ya, nara itu mad iwad. Kalau berhenti berarti menjadi mad iwad. Tapi kalau lanjut, nara falamma, itu menjadi ikhfa. Ikhfa berarti samar-samar, pertengahan antara izhar dan idgham. Falamma adha'at, itu mad jaiz. Adha'at mad wajib. Ma haulahu dhahaballah. Kalau mad wajib itu 6 harokat, mad jaiz itu 6, mad wajib 5. Karena mad wajib itu di satu kalimat. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim.
Jadi seimbang semuanya, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek kalau mat tabi'i. Binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Ya, itu ada tanwin bertemu lam, tilla, idgham bila gunnah. Kemudian yubasirun, itu ada qalqalah sughra, dipantulkan. Nah, ini baru dipantulkan. Yubasirun. Nah, itu haknya untuk kita pantulkan. Yang lain jangan. Selain qaf, ta, ba, jim, dal, jangan sedikit pun kita pantulkan karena itu menyebabkan kelas kesalahan lisan. Naudzubillah. Kita berlindung pada Allah dari kesalahan. Tapi kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Jadi dalam mempelajari tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Namun kalau kita sudah berusaha benar tapi salah juga, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun.